Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Gracia di acara Breaking News hari ini. Pada siang ini saya dan rekan kelompok saya akan membahas tentang Badan Usaha Milik Desa atau biasa yang disingkat BUMDes. Saat ini saya telah terhubung dengan rekan saya, Saudara Priyanta dan juga Wandava yang berlokasi di kantor Kepala Desa Kadadurian. Kepada Saudara Wandava dan Priyanta, saya persilakan waktu dan tempatnya. Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disingkat dengan BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Untuk memahami lebih lanjut mengenai pengertian BUMDes, mari kita saksikan video reportase berikut ini. Terima kasih kepada teman kami Gracia. Di sini saya Priyanta dan bersama dengan Dapa di kantor desa Kadadurian, Kecamatan Delitua. Di sini kami bersama dengan Bapak Alpindo sebagai badan pengurus BUMDes di kantor desa tersebut. Di sini Pak, kami akan mempertanyakan beberapa pertanyaan mengenai tentang BUMDes. Ya. Yang pertama itu saya ingin bertanya, apa dasar hukum yang mendasari adanya Badan Usaha Milik Desa? Ya. Pertama, terutama berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu pendirian BUMDes. Dan yang kedua, Undang-Undang nomor 7 tahun 1956 di dalamnya lingkungan desa Provinsi Sumatera Utara, yang artinya untuk pengurus dan pengelola pembendaharaan badan usaha milik desa. Baik Pak, pertanyaan kedua itu, kalau boleh kami tahu dari mana saja modal untuk usaha BUMDes didapat? Kalau untuk masalah pendanaan memang semua dianggarkan melalui dana desa. Semua pendanaan BUMDes melalui rapat dana desa. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu mekanisme legal atau formal apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan pembentukan BUMDes? Seperti apa pendirian BUMDes contohnya? Pertama, memang kepala desa membentuk tim seperti kepengurusan, dan pada hal ini BUMDes sebenarnya diserahkan kepada Karang Taruna. Jadi organisasi Karang Taruna yang mengelola BUMDes. Tahapnya kita melakukan rapat bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan juga LKMD. Dari situ kita bisa untuk pembentukan BUMDes ini terjadi. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa itu hasil usaha BUMDes dan apa yang harus dilakukan dengan sisa hasil usahanya? Kalau BUMDes di Desa Kadadurian itu dia dari bidang sewa peralatan pesta, terutama tenda, kursi, pentas, dan kipas angin seperti peralatan pesta. Karena di Desa Kadadurian, terutama Kecamatan Delitua, wilayah yang padat penduduk, dan tidak ada lagi bidang usaha yang bisa dilakukan selain melakukan jasa dia. Baik Pak, kami ingin bertanya juga, seperti apa struktur organisasi BUMDes? Siapa yang bisa berperan dalam struktur organisasi BUMDes tersebut? Strukturnya ini ada pada ini. Pertama, dia susunannya terdiri dari komisaris, yaitu kepala desa Kadadurian, dan pengawas
dari beberapa anggota. Pengawas ini terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan BPD serta LKMD. Dan direksi sendiri itu ada di Muhammad Irfan Latif Rangkuti. Kebetulan dia saat ini sebagai ketua Karang Taruna di desa. Dan unit-unit usaha di BUMDes tersebut beranggotakan seluruhnya anggota Karang Taruna yang ada di desa. Ya baik Pak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apa saja kewenangan kepala desa dan apa saja yang menjadi kewenangan kepala desa dan apa yang tidak? Kewenangan kepala desa dalam BUMDes ini sendiri ialah mengawasi berjalannya BUMDes tersebut sehingga bisa terus berjalan dan terus memberikan motivasi serta masukan-masukan sehingga BUMDes yang ada di Desa Kedai Durian ini tetap terus berjalan walaupun beberapa tahun belakangan tidak ada pemasukan karena kita dilanda COVID-19. Oke. Ada pertanyaan dari kami juga Pak tentang apakah bisa 2 atau lebih BUMDes bekerja sama? Dan apa itu Buma Desa dan BUMDes itu sama? Apakah keduanya berbeda? Berbeda. Tapi kalau untuk bekerja sama bisa dengan catatan memang BUMDes di desa A harus berbeda dengan BUMDes di desa B. Oke. Contohnya di Desa Kedai Durian itu BUMDesnya peralatan pesta. Jadi di desa B itu kalau tidak salah dia di sound systemnya, di alat-alat masaknya, alat dapur. Jadi kita bisa bekerja sama. Ibaratnya saling melengkapi. Saling melengkapi gitu dia. Ya Pak, baik selanjutnya, apa boleh kami tahu pentingkah pendirian BUMDes dilakukan untuk kemajuan desa? Penting, sangat penting, terutama dalam hal mensejahterakan masyarakat. Mungkin pertanyaan yang menurut pendapat Bapak pribadi nih. Jenis usaha apa saja yang cocok untuk dikelola BUMDes di suatu desa tertentu? Kalau jenis usaha sih tergantung pada potensi desa masing-masing. Ada yang memiliki potensinya desa wisata atau di bidang petani. Terutama kalau di desa kita memang lahan-lahan yang seperti itu tidak ada karena desanya yang kecil, penduduknya yang padat. Jadi BUMDes yang dibentuk pun dia harus menjual jasa nih. Tidak bisa untuk lahan pertanian ataupun desa wisata karena lahan yang tidak memadai. Berarti BUMDes tersebut itu harus menyesuaikan dengan potensi desanya masing-masing gitu dia. Pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak apa saja yang menyebabkan BUMDes telah berdiri namun tidak berjalan? Apa saja yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang? Ya, terutama kalau bisa ya antara pemerintah setempat, pemerintah desa dengan pengurus BUMDes itu harus terus bersinergi dan terus memberikan masukan-masukan agar BUMDesnya itu tetap berjalan. Terutama di BUMDes kita, namanya kan BUMDes Citra Baru. Citra Baru itu kebetulan ya nama Karang Taruna kan. Antara pemerintah desa dan pelaku BUMDes terus melakukan koordinasi baik apapun itu sehingga BUMDesnya bisa terus berjalan sampai saat ini sudah kurang lebih mau berjalan 6 tahun BUMDes di desa kita. Oh, berarti secara tidak langsung itu BUMDes dan Karang Taruna itu bersinergi satu sama lain? Iya. Bekerja sama begitu Pak? Sama. Jadi misalnya di BUMDes itu sebagai penyedia dan Karang Taruna sebagai yang bekerja. Kebetulan Karang Taruna dipercayakan sama kepala desa untuk mengelola BUMDes. Oh, berarti Bapak sendiri sebagai koordinatornya begitu? Kebetulan saya di Karang Taruna sebagai wakil ketua dan di pengurus BUMDes ini sebagai sekretaris. Gitu dia.
Baik, terima kasih banyak Pak atas Ya. waktunya dan atas jawaban yang menarik dari Siap. pertanyaan kami. Terima kasih juga kepada kawan-kawan. Kami kembalikan kepada Gracia. Setelah melihat wawancara dari rekan saya Wandava dan juga Prianta, kali ini saya juga terhubung kepada saudari Alivia Jingga yang berlokasi di kantor kepala desa Marindal 2. Kepada saudari Alivia Jingga, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Cia. Sekarang saya berada di Desa Marendal 2 bersama Bapak Muhammad Afif sebagai Direktur BUMDes di Desa Marendal 2. Jadi Pak, saya mau nanya kepada Bapak. Nah, pertanyaan pertama itu bagaimana tahap-tahap dalam proses pendirian BUMDes, Pak? Yang jelas itu yang pertama kalau kami di desa itu melakukan musyawarah dulu kan, musyawarah rembuk warga untuk melakukan mengumpulkan pendapat bagaimana apakah BUMDes itu harus terbentuk atau tidak kan gitu kan. Dan setelah hasil keputusan musyawarah itu didapatkan, tahapan berikutnya pembentukan peraturan desa biasanya. Di peraturan desa itulah ditentukan tahapan-tahapan aturan-aturan main di dalam BUMDes itu sendiri deh. Setelah pembuatan peraturan desa, barulah masuk tahapan pembentukan kepengurusan BUMDes. Setelah terbentuk, barulah berjalan BUMDes itu kan, sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa itu tadi. Lalu Pak, jenis usaha apa aja yang cocok yang bisa dikelola BUMDes untuk desa tertentu? Kalau pertanyaannya desa tertentu bagaimana ya, kita di desa sini ya kan. Desa sini Pak. Di desa kita ini karena mengingat nggak ada tempat di desa ini seperti di desa Ponggok sana, di Jogja apa di mana kan di Jawa tempat wisata banyak. Kita di sini yang banyak dikelola itu kan yang dihasilkan produksi itu kan sampah warga dari rumah terbuang selama ini berserak sana berserak sini. Jadi kami ambil inisiatif waktu itu untuk melakukan pengelolaan sampah. Untuk saat ini memang jasa pengangkutan aja kita ambil dari rumah warga biar supaya nggak berserak kan, nggak berserak jalan ke jalan sana jalan sini, kita angkut sampah mereka. Dengan konsekuensinya ya masyarakat membayar 20.000 per bulan ke kita. Nah, kita tanggung jawabilah sampah mereka kan. Artinya masyarakat agak sedikit lebih tertib lah dalam hal pembuangan sampahnya itu. Lalu Pak, yang terakhir jenis usaha apa yang tepat untuk BUMDes Pak? Kalau di desa kami nih, Iya. ya banyak sebenarnya sih jenis usaha yang bisa menopang ekonomi warga. Memang kan tergantung persoalan anggaran juga deh ini kan. Banyak bisa kayak saya sendiri juga kan pelaku usaha pakaian, bisa buat konveksi pakaian kan. Nah itu aku rasa udah bisa cukup menjanjikan soalnya bisa menopang perekonomian warga khususnya desa Marindal 2 gitu. Tapi untuk saat ini kan memang kita konsentrasinya tuh memang di sampah, kita melakukan pengelolaan sampah plastik coba kita kelola. Kemarin tuh udah kita buat popping block seperti ini kan, tapi terbuat dari plastik ya. Tapi dengan rincian kemarin tuh yang terlalu ribet, nggak kami teruskan. Itu lalu kan. Pak, boleh satu pertanyaan lagi nggak Pak? Apa tuh? Apa yang membedakan BUMDes dari jenis usaha lain dan kenapa BUMDes paling tepat untuk membantu kesejahteraan desa? Karena dibilang BUMDes ini kan program dari pemerintah dan sedikit banyaknya dana awal itu mendapatkan dana kucuran ya dari pemerintah. Makanya mungkin BUMDes lebih tepat untuk melakukan perubahan ekonomi ke masyarakat kan. Karena diharapkan juga setiap desa kan sekarang ini kan harus mempunyai BUMDes untuk
membuat kekuatan ekonomi di masyarakat desa itu sendiri. Makanya pemerintah pusat sekarang kan lagi gencar-gencarnya membentuk BUMDes ini. Makasih banyak Pak atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Gracia. Setelah melihat cuplikan wawancara yang dilakukan oleh rekan kelompok saya, kali ini saya telah terhubung dengan Saudara Nizam yang akan memberikan kesimpulan dari wawancara reportase kelompok kami. Kepada Saudara Nizam, waktu dan tempat saya persilahkan. Dari wawancara tadi, kita sudah mendapatkan kesimpulan tentang BUMDes dari Desa Kedai Durian. Seperti dari mana modal BUMDes didapat dari dana BUMDes. Dan juga kepala desa berwenang dalam BUMDes pada bagian mengawasi berjalannya BUMDes saja. Ada juga kita dapat bahwa BUMDes di Desa Kedai Durian sekarang dikelola oleh Karang Taruna. Dan dari Desa Marendal, kita bisa mendapatkan kesimpulan seperti tahapan-tahapan dan aturan dalam BUMDes dan juga pembentukan kepengurusan. Karena BUMDes di Desa Marendal masih baru, maka belum ada usaha yang dijalankan di desa tersebut. Kegiatan BUMDes di desa itu mengelola sampah dan didaur ulang sehingga menjadi paving block. Mungkin ini saja yang bisa kita dapatkan kesimpulan dari kedua desa tersebut. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih.